Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 paralel 1 mata kuliah pengantar manajemen yang beranggotakan Anissa Dinia Rahmah, Muhammad Zikri, dan Fatia Naila akan mempresentasikan terkait teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan pengaruhnya pada studi kasus restoran McDonald Depok. Yang akan kami bahas pada video kali ini ada definisi pemimpin dan kepemimpinan, teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan di McDonald's Mall Depok, serta pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial, sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sebuah tim atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan organisasional. Perbedaan dari manajer dan pemimpin, kalau manajer ditunjuk untuk posisinya, sedangkan pemimpin ditunjuk atau bisa muncul dari dalam kelompok. Kemudian, manajer mempengaruhi orang lain berdasarkan wewenang formal yang dimilikinya, sedangkan pemimpin mempengaruhi orang lain yang melebihi tindakan yang diperintahkan otoritas. Kemudian manajer tidak memerlukan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin, sedangkan pemimpin belum tentu dapat menjadi manajer. Lalu untuk teori kepemimpinan itu ada dibagi menjadi 3. Teori awal, teori kontingensi, dan teori kontemporer kepemimpinan. Untuk teori awal ini menjelaskan tentang trait atau perilaku dari seorang pemimpin. Lalu yang kedua itu dari behavior-nya. Lalu untuk teori kontingensi itu ada teori Fiedler, teori Hersey-Blanchard, dan model Pratt-Goal. Sedangkan untuk teori kontemporer kepemimpinan terdapat LMX atau Leader Member Exchange, kepemimpinan transformasional transaksional, kepemimpinan karismatik visioner, dan kepemimpinan tim. Lalu untuk leadership trait theories pada McDonald's Mall Depok, ini ada 7 ciri yang diasosiasikan dengan kepemimpinan yang berhasil. Namun yang disebutkan dalam studi kasus di Mall Depok ini lebih kepada 5 ciri ini, yaitu mengarahkan kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Lalu untuk teori perilaku kepemimpinan, ini terdapat beberapa studi yang membahasnya. Yang pertama dari studi Universitas Iowa. Jadi ada beberapa gaya kepemimpinan, gaya otokratik, gaya demokratik, dan gaya laissez-faire. Lalu untuk di McDonald's di Mall Depok, ini gaya demokratik dirasakan lebih dominan diterapkan dalam gaya kepemimpinannya. Lalu untuk studi Universitas Michigan, pada studi ini terdapat 2 orientasi yang diperhitungkan, yaitu orientasi karyawan dan orientasi produksi. Penilaian gaya kepemimpinan ini menggunakan 2 dimensi yang dapat digambarkan dengan kisi manajerial. Lalu untuk di McDonald's Mall Depok sendiri, ini lebih menjurus ke kisi manajerial jenis tim manajemen dengan karyawan yang berkomitmen dan concern for production yang tinggi dan juga concern for people yang tinggi dari kepemimpinannya. Lalu untuk teori atau model alur sasaran, di mana pemimpin bertugas membantu bawahannya mencapai sasaran mereka dan memberi arah di mana sasaran tersebut sesuai sasaran organisasi. Nah ini ada directive leader, supportive leader, participative leader, dan achievement oriented leader. Lalu untuk gaya kepemimpinan pada McDonald's di saat dalam kasus ini di McDonald's Mall Depok, gaya kepemimpinannya berkembang ini lebih ke gaya kepemimpinan partisipatif berdasarkan persepsi karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan dalam pelaksanaan tugas harian, atasan bersikap ramah terhadap semua karyawannya yang ditunjukkan dengan komunikasi yang terbuka dengan atasan dan bawahan. Karyawan juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
dan saling berdiskusi dalam menyelesaikan satu masalah, sehingga hak karyawan untuk mengeluarkan pendapat tidak dibatasi. Namun selain dari, hasil persepsi karyawan, pada umumnya gaya kepemimpinan yang, diaplikasikan di Medan Smart Depok itu, tidak murni partisipatif saja, tapi ada beberapa gaya kepemimpinan lain. Misalnya dari perilaku aliran informasi dan penghargaan, ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang direktif. Jadi aliran informasinya ini terjadi langsung dari atasan ke bawahan, dan untuk memberikan, penghargaan kepada bawahan, atasan mengikuti aturan dari pusat. Jadi udah ada, alur birokrasi dan koordinasinya. Lalu untuk perilaku sanksi, gaya kepemimpinan yang muncul itu lebih ke suportif, jadi, atasan selalu menekan terlebih dahulu kepada karyawan yang melakukan kesalahan sebelum diberikan sanksi. Selanjutnya ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan. Gaya kepemimpinan pada umumnya memiliki hubungan dengan motivasi kerja bawahannya. Dan menurut studi yang dilakukan oleh peneliti yang jurnalnya kami ulas ini, di antara gaya kepemimpinan dengan motivasi baik secara keseluruhan maupun pada masing-masing aspek, ternyata tidak nyata hubungannya, yang artinya bahwa tidak ada beda motivasi kerja di antara karyawan yang berbeda persepsinya terhadap gaya kepemimpinan. Hal ini dikarenakan persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan secara umum homogen. Hal ini disebabkan karena sikap atasan yang ramah, dekat dan akrab dengan bawahannya, sehingga perbedaan jabatan di antara atasan dan bawahan tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.